Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Cahaya Majalengka. Karakter utama dari cerita ini adalah Sinta, seorang wanita berusia 20 tahun yang putus sekolah namun memiliki semangat menulis tinggi. Ia tinggal di sebuah desa kecil di Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Inilah Majalengka, kota angin, tempat mimpi berhembus sekuat tiupan anginnya. Di sini, kesederhanaan adalah akar, dan cita-cita tumbuh subur di antara petak-petak sawah yang menghijau. Kenalkan Sinta. Sejak kecil, ia akrab dengan kerasnya tanah Ligung, Majalengka. Keterbatasan ekonomi memaksanya berhenti sekolah untuk membantu keluarga. Namun, di antara debu dan lumpur, ada satu hal yang tak pernah ia tinggalkan, buku tulis dan pena. Di suatu hari Sinta duduk di tengah pesawahan belakang rumahnya. Ia sedang fokus dengan buku dan penanya. Tiba-tiba Be Yati menghampirinya dan terjadilah dialog antara keduanya. Be Yati, "Neng, istirahat. Kamu itu lebih cocok jadi guru daripada jadi kuli. Sayang pintar-pintar, tapi putus sekolah." Sinta tersenyum getir, "Ah, Bi, nulis ini justru yang bikin Sinta kuat. Sinta mau cerita Sinta dibaca banyak orang, biar mereka tahu, keterbatasan bukan akhir dari segalanya." Be Yati menghela napas, "Moga-moga. Tapi bagaimana caranya? Kita tak punya apa-apa, Neng." Perlu diketahui Be Yati adalah adik dari ibu Sinta yang sudah wafat, jadi selama kecil Sinta dirawat penuh oleh beliau. Sejak kecil Sinta sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Berbulan-bulan berlalu. Hanya penolakan yang ia terima. Kritikan pedas. Menulis itu butuh sekolah, butuh koneksi. Tapi bagi Sinta, setiap kritik adalah pupuk. Ia ingat nasihat para pengusaha Majalengka, seperti mereka yang membangun wisata atau bisnis grosir, pantang menyerah. Sinta membaca balasan email penolakan di ponselnya. Raut wajahnya menunjukkan kekecewaan, namun ia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan kembali membuka komputer, menunjukkan tekad. Adegan berlanjut di pasar tradisional Majalengka. Sinta dan Mang Didin di lorong pasar tradisional yang ramai. Terjadilah komunikasi antara keduanya. Mang Didin menyapa, "Neng Sinta, kenapa mukanya cemberut? Padahal panen bawang bagus, atuh." Sinta menjawab, "Abdi teh gagal terus Mang. Sudah puluhan kali kirim tulisan, ditolak semua. Mau nyerah rasanya." Mang Didin menepuk pundak Sinta sambil tersenyum meyakinkan. Mang Didin tertawa ringan, "Hahaha. Neng, tahu Mang ini jadi bos sayur? Dulu, Mang jual sayur di pasar ini, modal gepas-pasan. Tiap hari rugi. Kalau Mang nyerah, sekarang Mang sudah balik ke sawah. Ingat, Neng, Majalengka ini gudangnya orang hebat. Dian Siswarini, CEO XL Asyata, juga dari Majalengka. Mereka tak pernah takut gagal, mereka hanya takut berhenti mencoba." Sinta mendengarkan dengan tatapan tercerahkan. Sinta sedang duduk di teras rumahnya. Ia menerima telepon. Sinta menerima telepon dari editor. Awalnya kaget dan ragu, raut wajahnya terkejut, lalu berubah bahagia. Kemudian ia menutup mulutnya menahan tangis bahagia. Sinta memegang lembaran majalah atau koran dengan bangga. Sinta memegang majalah koran dengan namanya. Di latar belakang, ia mulai mengikuti program kejar paket C. Terlihat Sinta yang sedang tekun belajar di kelas kejar paket C. Ia juga menjadi relawan di kelompok belajar lokal, mengajar anak-anak di balai desa. Adegan kelas kejar paket C, Sinta berbicara di depan kelas.
Sinta berdiri di depan papan tulis di kelas kejar paket C, memberikan semangat kepada teman-teman sekelasnya. Sinta berkata, "Saya dulu merasa malu karena putus sekolah. Tapi menulis mengajarkan saya bahwa kemampuan tidak diukur dari ijazah, tapi dari kemauan." Program paket C ini bukan hanya mengejar ijazah, tapi mengejar mimpi yang sempat tertunda. Mari kita buktikan, kita semua bisa. Sinta, beberapa tahun kemudian, kini tampil lebih rapi. Ia meluncurkan sebuah komunitas dan program pelatihan digital marketing untuk UMKM Majalengka. Sinta memberikan materi pelatihan di depan sekelompok orang dewasa, UMKM, dengan laptop proyektor. Ia tampak bersemangat dan berwibawa. Sinta berbicara di depan sekelompok ibu-ibu pengusaha keripik dan opak. "Sinta, ibu-ibu, keripik dan opak kita ini enak sekali, tidak kalah dari produk kota. Sekarang saatnya kita bawa rasa khas Majalengka ini ke dunia digital. Jangan takut dengan internet, ini adalah pasar baru kita." Visual, Sinta berdiri di tengah ibu-ibu UMKM yang membawa produk keripik atau opak, memberikan arahan sambil menunjuk layar. Sinta berbicara di depan sekelompok ibu-ibu pengusaha keripik dan opak. "Sinta, ibu-ibu, keripik dan opak kita ini enak sekali, tidak kalah dari produk kota. Sekarang saatnya kita bawa rasa khas Majalengka ini ke dunia digital. Jangan takut dengan internet, ini adalah pasar baru kita." Visual, Sinta berdiri di tengah ibu-ibu UMKM yang membawa produk keripik atau opak, memberikan arahan sambil menunjuk layar. Sinta berdiri di bukit, melihat pemandangan Majalengka. Ia memegang buku barunya. Judul buku, Cahaya Majalengka, Dari Sawah Hingga Dunia Digital. Sinta adalah bukti. Dari keterbatasan dan debu sawah, Majalengka melahirkan cahaya. Mimpi yang ditanam di pelosok negeri, dengan semangat pantang menyerah, akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar di mata dunia. Majalengka, kota yang tak pernah berhenti melahirkan inspirasi.